Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tema ya. Mengapa dia selalu diam-diam saja ya? Ini mungkin lebih dominan ke orang baru ya, yang kesannya mungkin agak sedikit cuek-cuek kan. Nah, kita akan mencari tahu di sini kan. Mengapa orang ini selalu berkesan atau diam-diam aja tidak melakukan apa-apa ya, tidak ada respon, tidak ada apanya kan guys kan. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan kartu tarot saya ini sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif ya, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan namanya pick a card ya. Energinya bisa saling bertumpah ruah di kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan situasi yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak melihat waktu, tidak ada batasan waktunya. Boleh minggu depan, tahun depan, ataupun bulan depan. Kalian nonton baru juga bisa ya guys ya. Sedangkan genderless itu ya, itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Kita mulai. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Dan informasi tambahan bagi kalian semua yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini ya, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, di sini sudah ada 3 kartu ya. 3 penyebab kenapa alasan orang yang berdealing dengan diri kalian itu diam-diam aja ya. Dari kiri ke kanan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau misalnya kalian masih bingung, pauskan dulu videonya. Dan kalau misalnya masih bingung lagi, pilih aja ketiga-tiganya. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi yang kalian hadapi. Nah, kayak gitu. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Di sini ada kartu Master, Hilarion, and Archangel Raphael. Oke. Saya merasakan dari kartu di sini ya, Master Hilarion ya. Ada sebuah pintu gerbang yang terbuka, saya lihat di sini ya. Oke, ini ada beberapa potensi ya guys ya. Bisa jadi pertama ya, orang ini ingin kalian memberikan kode-kode ya, atau kalian yang maju terlebih dahulu. Satu ya. Atau bisa jadi Master Hilarion ya, atau Archangel Raphael. Kalau kita berbicara soal Archangel Raphael,
Bisa jadi orang ini sedang dalam proses healing. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin dia masih belum gitu ready dalam masalah percintaan ya guys ya. Ini yang terlihat oleh saya ya. Saya lihat dulu. Hilarion. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini mengarah ke arah mana ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Mengapa dia selalu diam aja? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Master Hilarion, Archangel Raphael. Thank you. Seven of Swords. Oke. Ini ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan ya, saya lihat ya. Kayaknya tidak berani dia ungkapin pada diri kalian, guys. Oke, dan kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin agak sedikit childish, saya lihat ya. Ada kesempatan yang ingin dia cari di sini ya. Six of Pentacles ya. Oke. Temperance. Ya, saya udah ngerti sekarang ya. Endingnya, oh rupanya dia tidak berani kan untuk mendekati diri kalian, rupanya kan. Dia mau kalian yang mengejar dia atau memberikan kode-kode kepada diri dia, tapi ya mana bisa kayak gitu kan guys kan. Oke. Apalagi kalau misalnya kalian itu seorang cewek kan guys, mana mungkin kalian itu ibaratnya kan sampai kejar-kejar pria kan, sampai hilang harga diri kalian tersebut kan guys kan. Padahal ya Page of Pentacles dia mengharapkan kalian juga loh, saya lihat ya. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini saya lihat ya, ada zodiak Aquarius, dan Gemini, ada zodiak ini Capricorn, Taurus, dan Virgo, zodiak Taurus, ada zodiak Sagittarius. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Master Hilarion and Archangel Raphael. Thank you. Ini mungkin untuk orang baru ya guys ya. Kalau misalnya kalian bertanya soal orang lama kan, sorry ya. Oke, mungkin ini bukan sesinya ya. Let go of fear now ya. Kalian disuruh ya. Sorry, saya agak dikit serak ya. Kalian disuruh jangan takut lah ya untuk mendekati diri dia, karena dia juga takut mendekati diri kalian. Archangel Raphael, please help me feel safe and deserving your guidance. Thank you for clearing me of heavy, toxic, or ego-based thoughts or feelings ya. Mintalah kepada Tuhan untuk membersihkan ego kalian dari dalam pikiran dan perasaan hati kalian. Karena saya lihat dua-duanya sama-sama memendam ego. Dua-duanya ya pengennya sama-sama saling dekat satu sama lain. Ada rasa cinta, kalian cinta kepada dia, dia juga cinta kepada diri kalian. Tapi ini hal yang sangat disayangkan banget ya guys ya. Dua-duanya sama-sama pasang ego, pasang harga diri tinggi-tinggi. Dia pasang harga diri kepada diri kalian, kalian juga pasang harga diri kepada diri dia juga. Kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Oke. Dia pura-pura malu sekarang, pakai topeng dianya itu kan. Kalian juga kayak gitu sekarang. Dua-duanya kalau ibaratnya kayak gitu terus kan, ya bukannya saling tarik-menarik saya lihat. Ibaratnya kan saling dorong-mendorong gitu ya guys ya.
bukan tarik-menarik lagi antara kalian ini, tapi lebih cenderung ke arah ya, saling kayak ya dorong-mendorong gitu ya guys ya, supaya satu sama lain saling menjauh satu sama lain. Ini mesti ada satu orang yang memberanikan diri terlebih dahulu ya. Ini terlihat sangat jelas di kartu ini ya. Saya lihat orang ini masih ada mencari kesempatan. Tapi cari kesempatannya ini ya, dia ingin meminta bantuan dari orang-orang siapa yang bisa menjadi penengah mediasi yang ibaratnya menjodohkan kalian ya, mendekatkan kalian dengan diri dia. Kayak gitu. Karena dia bimbang, dia ragu. Satu sisi ya, dia juga berpikir apakah kalian ini orang yang sudah punya pacar atau belum. Dan kalian juga kayak gitu, berpikir ya, dia itu orang yang sudah punya pacar atau belum. Padahal dua-duanya masih stay single, the full ya, di sini ya. Dua-duanya masih single, kalian masih single, dianya juga masih single. Tapi kalian curiga dia itu orang yang sudah memiliki pasangan. Dia juga curiga kepada diri kalian kalau kalian ini orang yang sudah memiliki pasangan. Kalau kayak gitu ya, saling mencurigai satu sama lain ya, sama dengan tidak ada titik temunya, tidak ada nyambungnya. Pantesan orang ini diam-diam aja kan guys kan. Saya lihat ya, ini mesti ada seseorang yang jadi Prince of Pentacles ya. Jadi kayak gimana ya guys ya, kayak orang yang memulai duluan ya. Oke, orang yang memulai duluan untuk speak up dulu kan, untuk memulai sebuah komunikasi terlebih dahulu. Kalau tidak ya hubungan ini ujung-ujungnya ya kayak gitu-gitu aja, saling tunggu menunggu satu sama lain, temperance ya. Jadi kayak nggak seimbang. Dari dianya, dia juga punya ego, dia juga punya harga diri juga. Bukan cuma kalian aja yang punya harga diri, dia juga punya harga diri juga kan. Jadi ya, ibaratnya harga diri dengan harga diri sama-sama saling bentrok lah ya di sini ya. Harga diri dia dan harga diri kalian itu sama-sama saling bentrok saya lihat. Oke, sama-sama saling nyerang satu sama lain egonya ini kan. Wah, ini kan kayak gimana ya? Mesti ada seseorang yang menghilangkan ego saya lihat ya di sini ya. Kalau tidak, hubungan ini bakalan tidak ada titik temu. Karena saya lihat begitu salah satu orang menghilangkan ego dia, maka hubungan ini memiliki potensi temperance loh ya, keseimbangan nanti ke depannya saya lihat. Oke. Hanya saja sekarang ya ditanya lah, kalau misalnya kalian ya mau berusaha membuat sebuah effort gitu kan, untuk lebih intens mendekati orang yang satu ini kan guys kan, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau membuat effort juga, maunya orang ini yang bertindak terlebih dahulu, ya udah, lebih baik saran saya ya, kalian ikhlasin aja hubungan ini, nggak ada gunanya. Toh dari diri kita juga punya ego, punya harga diri kan, merasa diri kita ini memiliki harga diri terus kan, apa gunanya kayak gitu? Buat apa pacaran kalau diri kita merasa harga diri kita ini terlalu tinggi? Nah, kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Ini tingginya ego dan harga diri ini bukan biasa-biasa aja, tapi udah kelewat ketinggian saya lihat ya. Oke, padahal dua-duanya sama-sama menginginkan satu sama lain. Oke, tapi dua-duanya pakai topeng. Kalian pakai topeng, dia juga pakai topeng juga. Kayak pura-pura tidak mau kan, tapi di dalam hati menyimpan perasaan kayak gitu, mengharapkan satu sama lain. Makanya orang ini diam-diam aja, dia nungguin kalian yang bertindak terlebih dahulu kan. Kalian juga nungguin dia yang bertindak terlebih dahulu. Siapa yang akan memulai terlebih dahulu? Nggak ada. Ujung-ujungnya itu ya jong ya. Oke. Makanya di sini saran dan pesan untuk diri kalian, let go of fear now. Pergilah dari rasa ketakutan kalian ya. Sekarang juga ya. Atau ya, kalian yang mendengarkan readingan kartu tarot ini, alangkah baiknya kalian yang mulai terlebih dahulu lah ya guys ya. Tidak peduli apapun kan, karena semakin ditunda-tunda ya, yang ada itu hanyalah semakin menderita ujung-ujungnya kan. Semakin terasa sulit kan, karena dua-duanya juga sama-sama saling cinta, tapi dua-duanya tidak mau bertindak kayak gitu.
Dan di sini ya, sebelum bertindak kan kalian disuruh kan mintalah kepada Tuhan ya, berdoa minta kepada Tuhan agar ya memberanikan nyali kalian, karena saya lihat satu sisi juga kan, selain ada toxic ego ya di dalam hati dan pikiran kalian ya, kalian juga nggak berani. Tapi saat kalian tidak berani mengungkapin perasaan kalian, berat itu juga terasa bagi diri kalian juga kayak gitu. Tapi untuk ngungkapin ya, kayaknya ego atau harga diri kalian ini kayak menolak, kayak melarang kalian mendekati orang yang satu ini. Mau tunggu sampai kapan? Karena ego itu juga bagian dari toxic. Ego itu juga bagian energi dari negatif, energi dari setan juga kayak gitu. Ya, setidaknya kalau orang ini jadi setan, janganlah kita menjadi setannya, kan? Jangan sama-sama menjadi setan. Mesti salah seorang menjadi malaikat yang mengalah, kan? Kita mengalah bukan berarti diri kita ini kalah. Kita mengalah itu untuk menang. Nah, sekarang ya. Oke, kita mengalah itu untuk menang. Dan kalau kita mengalah bukan berarti kita akan kehilangan harga diri kita. Itu belum tentu kayak gitu ya, guys ya. Belum tentu kita akan kehilangan harga diri kita. Kalau kita mengalahnya dengan cara kan, ya kita mencoba untuk berteman kan, untuk komunikasi lebih intens dengan orang yang satu ini kan. Bukan menyuruh kalian menembak diri dia ya, enggak sama sekali ya. Meskipun zaman sekarang tahun 2022 ya, kalau misalnya ada cewek yang menembak cowok terlebih dahulu kan, itu sah-sah aja. Kita bukan hidup di zaman Siti Nurbaya, guys. Oke. Kalau setiap orang ya, atau setiap cewek kan menganut sebuah prinsip atau budaya kuno tahun 40-an zaman Siti Nurbaya kayak gitu kan, guys kan. Ya udah, zaman sekarang ya, cewek-cewek itu akan kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi ingat ya, harga diri dan ego itu jangan terlalu tinggi. Sah-sah aja kalau kita mendekati seseorang, guys. Oke. Selama itu tidak kelewatan batas saja lah ya. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung, karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Merkabah Spiritual Protection ya. Oke, Merkabah Spiritual Protection. Oke, proteksi atau perlindungan spiritual ya. Saya melihat ini tipe-tipe orang yang kayaknya agak ngotot ya, saya lihat ya. Orang yang mungkin kalian berdealing mungkin dengan orang yang agak sedikit keras, atau berdealing dengan orang yang agak sedikit bebal, saya lihat. Makanya dia diam-diam aja kan. Oke. Karena secara iman kan, dia itu kuat banget saya lihat. Kalau dia udah memutuskan sesuatu ya, mungkin ya, dia akan bertahan pada keputusannya tersebut. Ini tipe-tipe orang yang keras banget loh, saya lihat ya. Merkabah Spiritual Protection ya, guys ya. Oke. Dan mungkin ini hanya untuk orang baru ya, guys ya. Kalau misalnya kalian bertanya soal orang lama, maaf ini bukan sesinya ya, guys ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number. Mengapa dia selalu diam-diam saja? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Merkabah Spiritual Protection. Thank you. Six of Wands. Oke. Wow. Princess of Pentacles. Knight of Chalices.
That tower moment. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Leo ya. Kemudian ada zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo, ada zodiak Pisces, ada zodiak Scorpio, Aries, Scorpio lagi ya. Oke. Sekarang saya udah tahu ya maksud dari spiritual protection di sini ya. Orang ini sedang healing ya, saya lihat ya. Orang ini sedang healing. Oke, spiritual protection. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Merkaba Spiritual Protection? Thank you. Oke. Sense of humor. Oke, orang ini dalam fase ya yang sangat sensitif ya guys ya. Kalian disuruh untuk banyak humor lah ya, atau banyak bercanda dengan diri dia ya. Thank you for helping me see the humor in this situation so I can lovingly laugh at human nature. I am willing to view my experience in a new light in order to attract love and healing energy. Oke, berarti positif banget. Orang ini sedang dalam masa atau fase healing ya. Berarti perasaan dia itu masih labil. Dia masih belum ready untuk buka hati kepada orang-orang ya. Oke, siapapun orang yang berdealing dengan diri kalian ya. Saya lihat di sini ada kartu Six of Wands ya. Dia lebih cenderung kayak ingin merebut perasaan kalian terlebih dahulu ya guys ya. Kayak lebih cenderung kayak gimana ya bilangnya ya. Caper ya, cari perhatian kalian terlebih dahulu saya lihat. Kalau ditanya, apakah orang ini memiliki rasa kepada diri kalian? Saya lihat Knight of Challenges, dia punya rasa kepada diri kalian. Tapi ya, dia mesti mencari waktu yang tepat, situasi dan kondisi yang tepat ya, untuk meresmikan hubungan ini, untuk datang menembak diri kalian. Dan di sini ada Princess of Pentacles ya, dia sedang mengincar sebuah kesempatan bagi diri kalian, entah dia itu yang barusan putus dari mantan pasangan dia, atau dia tahu ya vice versa-nya kan, atau dia tahu kalian yang barusan putus dari mantan pasangan kalian, jadi dia tidak berani untuk mendekati diri kalian kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian yang barusan putus ya dari pasangan kalian ya, mungkin kalian masih berada di dalam tahap yang begitu sensitif kan, tidak bisa didekatin oleh orang-orang, dan dia tahu kayak gitu. Karena ada kartu tower moment di sini, atau bisa jadi kedua belah pihak juga mengalami hal yang sama. Dia juga mengalami hal yang kayak gitu juga. Kalian juga mengalami hal yang kayak gitu. Dua-duanya sama, ya. Oke. Tapi begitu ketemu dengan orang yang satu ini kan, kok kayaknya perasaan kalian itu kan agak rada-rada bisa terbuka lagi kembali, dan ada kartu Death ya. Orang ini mungkin tiba-tiba bisa membuat kalian melupakan mantan pasangan kalian dan ingin memulai sesuatu yang baru, membangun tower yang baru gitu kan guys kan. Oke. Orang ini juga merasakan hal yang sama kepada diri kalian, tapi sekarang waktu dan timingnya itu tidak tepat. Masalahnya kalian berdua ini dalam posisi yang sama-sama sensitif. Sama-sama kayak tidak bisa diajak bercanda kayak kan, tidak bisa diajak untuk humor kayak kan. Sama-sama tidak bisa diajak buat ngobrol kayak kan, sedang dalam masa fase ya, sedang dalam fase sensitif ya, dia juga kayak gitu. Tapi lebih cenderung yang dia lakukan untuk menarik ya perhatian dari diri kalian. Saya lihat dia lebih cenderung kayak menarik perhatian dari diri kalian, melihat apakah ada kesempatan dia bisa ya memberikan cinta kepada diri kalian, apakah kalian bisa membuka celah, memberikan sedikit kesempatan bagi diri dia untuk membuka celah kan kepada diri kalian atau tidak. Nah kayak gitu kan. Makanya sampai saat ini dia diam-diam aja karena dia sedang memantau diri kalian, dan yang dia lakukan, dia lebih cenderung kayak ya kayak merebut perhatian kalian dengan pura-pura perhatian kepada diri kalian, merebut perhatian kalian
dengan cara caper kayak kan, cari perhatian, tebar pesona gitu kan guys kan, supaya kalian bisa tertarik kepada diri dia. Karena di sini ada kartu Death, mungkin salah seorang di sini atau kedua belah pihak ya barusan putus dari pasangan lama. Ada kartu the Tower Moment. Jadi ibaratnya sedang dalam masa atau fase yang begitu sensitif lah ya. Oke. Jadi dalam masa atau fase yang sensitif gitu kan, seseorang kan ibaratnya jadi ragu kan guys kan, untuk buka hati kan, apakah ini cinta atau bukan kan. Seseorang itu ragu, masih dalam keadaan labil ya, ibaratnya kayak gitu kan. Makanya di sini saran dan pesan untuk diri kalian, sense of humor ya, perasaan humor. Bagi diri kalian, jangan terlalu serius ya menghadapi orang yang satu ini ya guys ya. Oke, kalian disuruh ya, cobalah saat kalian bertemu dengan si doi ini kan guys kan, bawaan kalian ini ya kayak bercanda terus ya, ketawa ketiwi terus kan guys. Oke, bawaan kalian itu kayak selalu ajak dia bercanda, kayak ajak dia duduk ngobrol. Bukan berarti disuruh kalian menembak orang yang satu ini guys, bukan ya. Tapi ya lebih cenderung kayak ya perintens ya komunikasi kalian dengan orang yang satu ini, dengan cara buatlah dia ketawa ya, buat dia ketawa dengan cara bercanda. Kayak kalian juga ibaratnya ini juga sebuah kartu teguran juga ya bagi diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Mungkin kalian ini orangnya terlalu serius bawaannya ya guys ya. Ya setidaknya ya humor itu sangat penting. Ajaklah orang ini humor dikit, kayak bercanda dikit kayak kan, ketawa, biar bisa menciptakan energi keceriaan gitu kan guys kan, supaya orang ini jadi makin pede untuk mendekati diri kalian, jadi semakin berani untuk mendekati diri kalian guys. Jangan bawaan kalian itu kaku-kaku gitu, kayak patung gitu kan, bercanda dikit langsung marah, langsung sensi gitu kan, langsung bawaannya baperan terus. Siapa sih yang bisa suka sama orang kayak gini guys? Nggak ada. Saat seseorang manusia itu tidak bisa diajak bercanda ya guys ya, berarti si manusia itu sudah kayak ibaratnya memberikan kesan atau energi kalau manusia itu tidak pantas untuk dicintai kayak gitu. Saat kita ya menjadi orang yang serius ya, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang serius ya guys ya. Kita boleh menjadi orang yang serius, tapi jangan lupa untuk sesekali kita mesti bercanda juga kayak gitu. Jangan selalu setiap saat kan bawaan kita selalu serius saja kan untuk menanggapi sesuatu. Itu tandanya ya kita ini udah nggak bisa disukain oleh orang-orang lagi. Karena siapapun orang yang suka pada diri kita, nanti perasaan mereka itu akan terasa mencekam terus, terasa kayak ya insecurity terus berada di sisi kita kayak gitu. Setidaknya buatlah perasaan dia plong terlebih dahulu ya, dengan humor kayak canda tawa kayak, nah kayak gitulah ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini berhubung. Karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga, The Heart of Transmission ya. Transmisi ini adalah sebuah penularan ya, penularan dari hati ya. Orang ini ya, saya bisa merasakan ya, somehow orang ini ingin kalian mengetahui hati dan perasaannya terlebih dahulu. Makanya dia itu diam-diam aja kan. Dia ingin kalian ya mengetahui apa yang dia rasakan. Kayak gitulah ya. Ibaratnya dia sedang menebarkan energi kasih sayang kepada diri kalian tanpa melalui kata-kata, supaya kalian tahu dia itu ada perasaan kepada diri kalian. Dia ibaratnya dia sedang menuntut ya inisiatif dari diri kalian. Nah kayak gitu guys. The Heart of Transmission ya, hati, penularan hati gitu ya guys ya. Dia sedang kayak ingin menularkan ya, ingin menjangkitkan perasaan hatinya kepada diri kalian supaya kalian bisa merasakan bagaimana posisi dia. Bisa jadi
Satu sisi ya, orang ini ya sedang memiliki suatu masalah atau sedang memiliki suatu kondisi konflik di dalam batin dia, dan dia ingin kalian mengerti dia terlebih dahulu, kayak gitu. Oke, dan ini lebih cenderung ke orang baru ya guys ya. Kalau misalnya kalian bertanya ke orang lama ya, maaf ini bukan sesinya ya guys. Oke, kita akan lihat tebaran dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number. Three. Mengapa dia selalu diam-diam aja? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The Heart Transmission. Thank you. Ace of Pentacles, peluang ya, kesempatan. The Sun, kejelasan. Oke, kebahagiaan. Dia ingin mencari sebuah kebahagiaan awal mula yang baru ya, dengan seseorang yang solid gitu kan. Eight of Swords, dia takut kayak gitu. Nah, berarti sekarang udah terlihat sangat jelas ya. Five of Swords ya, satu sisi ada ego dia ya. Dia takut malu, minder kan. Udah itu ada gengsi dia juga kan. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada kartu zodiak Leo, ada kartu Aquarius, Gemini, ada kartu Gemini lagi, dan Aquarius. Wow. Oke, kita lihat. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Copy and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu The Heart Transmission? Thank you. Decide to be happy now ya. Memutuskan untuk berbahagia sekarang. Thank you for helping me open my heart to happiness, joy, and bliss. I am now willing to see all the goodness in my life ya. Ibaratnya sebelum mendekati orang yang satu ini, ada beberapa hal dari diri kalian mesti kalian perubahin terlebih dahulu ya, berupa kekurangan kalian juga saya lihat. Oke. Kekurangan kalian ini mungkin ya, saya lihat di sini kan agak suka marah-marah ya. Sorry ya guys ya, atau agak sedikit jutek saya lihat ya. Oke. Karena di mata orang ini ya, dia memandang kalian ini orang yang galak banget, penuh dengan kontroversi. Saya lihat Five of Swords ya. Ini yang terasa oleh saya. Jadi dia tidak berani mendekati kalian. Padahal kalau ditanya soal rasa cinta, Ace of Pentacles, dia memiliki harapan yang besar kepada diri kalian. Dia sangat berharap kalau bersama dengan diri kalian, dia bisa menemukan kebahagiaan, memulai sesuatu awalan mula yang baru. Hanya saja sekarang dia takut kepada kalian. Dia takut kalau kalian mencari keuntungan, hanya mencari keuntungan dari diri dianya itu. Karena satu sisi ya, mungkin beberapa orang dari diri kalian, postingan kalian di sosial media itu berkesan terlalu galak ya. Suka menyindir seseorang, suka marah terhadap seseorang kan. Oke. Suka menyinggung seseorang. Kalian ini mungkin orang yang agak sedikit kontroversi ya, saya lihat ya. Kayak Nikita Mirzani gitu kan guys kan. Oke. Agak kontroversi gitu kan. Oke. Jadi ibaratnya kontroversi dari seorang manusia itu menghambat secara tidak langsung, menutup jodoh mereka. Orang-orang jadi takut untuk mendekati diri kita. Nanti setiap hari, setiap malam kan, bawaannya diajak berantem terus kayak gimana, kayak
Dia nggak mau kayak gitu dengan diri kalian. Belum apa-apa saja kan dia udah menilai kalian kayak gitu. Jadi hati-hati postingan kalian itu ya di sosial media itu, lain kali sebelum kalian posting sesuatu ya, pikirkan baik-baik terlebih dahulu ya. Apalagi postingan itu kan bersifat kayak marah-marah kan terhadap seseorang gitu kan. Jangan kayak gitu. Jangan berkesan terlalu galak ya. Oke. Dan satu sisi juga mungkin ya, karena melihat kalian kayak gitu kan, dia berubah jadi minder ya. Tidak berani untuk mendekati diri kalian karena sampingnya udah ada kartu 8 pedang. Dia udah takut kan. Belum apa-apa dia udah takut kepada diri kalian. Belum takut dimaki kayak dimarahin kayak kan. Oke. Dan itu ya satu sisi kan, di dalam pikiran dia lebih nanti kalau barusan ngomong dikit aja kan sampai berantem, tiba-tiba saya disemprot oleh diri dia kan. Lebih baik saya tidak usah menyapa diri dia. Lebih baik saya nggak usah responin orang yang satu ini. Di dalam pikirannya kayak gitu kan. Itu juga membuat saya kan lebih memiliki harga diri. Tidak perlu sampai jatuh ego kayak gitu kan. Kayak gitulah contoh-contohnya ya, saya lihat ya. Ini beberapa orang dari diri kalian mungkin berdealing dengan orang yang masih muda ya, saya lihat ya. Oke. Dan Ace of Pentacles di sini kalau ditanyakan, iya orang ini ya, dia suka loh kepada diri kalian, the Sun. Dia bahagia dengan diri kalian. Oke, ada kartu The Fool lagi kan. Meskipun kadang-kadang dia itu agak childish gitu kan guys kan, bisa berkesan agak manja kepada diri kalian ya. Tapi dia benar-benar tulus sayang kepada diri kalian. Dia suka kepada diri kalian. Mungkin kekurangan kalian itu ya yang menghambat ya proses jadiannya kalian dengan orang yang satu ini guys. Oke. Dia maunya ya kalian itu kan menjadi orang yang penebar keceriaan, penebar humor, orang yang selalu suka bercanda gitu kan. Dia maunya orang yang kayak gitu. Sedangkan kalian ini mungkin terlalu galak kayak gitu kan. Oke. Kasihan banget sih saya lihat ya orang yang satu ini kan. Makanya yang dia lakukan sekarang the heart transmission ya. Dia lebih cenderung kayak berdiam diri atau mengirimkan doa kepada diri kalian supaya kalian bisa merasakan apa yang dia rasakan kayak gitu, tanpa mesti dia katakan kepada diri kalian, karena untuk mengatakannya dia udah takut kayak gitu guys. Oke. Makanya sekarang ya, decide to be happy now ya. Saran pesan untuk diri kalian, kalian disuruh ya, ini ibaratnya ya cenderung kayak jangan terlalu galak lah ya. Kalau misalnya kalian ada posting sesuatu di sosial media ya, orang ini juga bisa membaca kayak gitu guys. Jadi ya postingan kalian itu mungkin ya diperhatikan lah ya. Lebih banyak kalian menebarkan energi keceriaan atau lebih banyak menebarkan energi canda dan tawa ya kepada orang yang satu ini guys. Oke. Jangan menebar energi yang terlalu serius kan. Karena orang ini juga tidak mau orang yang bawaannya terlalu serius terus kan. Oke. Nanti dia merasa tidak nyaman, merasa insecure kan. Karena dia juga berhak ya untuk mendapatkan kebahagiaan kan saat bersama dengan diri kalian. Kalau misalnya kalian bawaannya terlalu serius terus kan, nanti hubungan ini terasa mencekam, kayaknya perasaan tidak nyaman, kayak insecurity terus kan. Jadi ibaratnya saran dan pesan untuk diri kalian ya, bukalah hati kalian ya untuk bisa berbahagia terlebih dahulu ya. Mungkin kalian ini kan berubah jadi orang yang agak sedikit galak karena mungkin ada penyebabnya ya, karena mungkin luka yang pernah kalian hadapin atau kalian pernah dipermainkan oleh orang. Tapi ingat ya, tidak semua orang yang ada di hadapan kalian sama seperti orang di masa lalu, orang yang pernah mempermainkan diri kalian ini. So, ya cobalah ya. I am now willing to see all the goodness in my life ya. Sebelum kalian ya mendekati orang yang satu ini ya,
Kalian disuruh untuk membahagiakan diri kalian terlebih dahulu. Oke? Gimana caranya supaya kalian bisa ketawa lepas lagi, bisa melakukan humor lagi, bercanda tawa, ceria, dan ketawa-ketawa lagi kan? Barusan kalian bisa menarik orang ini untuk berani ya, datang untuk mendekati diri kalian. Oke? Kalau energi kalian masih suram gitu kan, bawaannya masih galak-galak, serius terus kan, orang ini tetap tidak akan berani untuk mendekati diri kalian. Oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.